Halo teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video kami. Pada kesempatan ini, kami ingin memaparkan hasil diskusi kami pada topik 1 mata pelajaran berdiferensiasi, yakni menelaah video penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum kita mulai ke pembahasan selanjutnya, berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Krisna, ada teman saya Swantari, dan rekan saya berikutnya Krisma Yuda. Baik, pada video ini kami ingin memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai video yang sebelumnya telah kami tonton, yakni video penerapan pembelajaran berdiferensiasi di SMP Negeri 4 Sungguh Minasa. Adapun hasil diskusi kami bertiga ini berdasarkan diagram 4C, yakni konsep, connection, challenge, dan change. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Gede Krisma Yuda. Di sini saya akan mengawali dengan pertanyaan pertama, yakni konsep atau hal baru apa yang Anda pelajari dari video ini? Dalam video tersebut, ada beberapa hal baru yang kami temui, yakni pertama, membiasakan siswa membaca ayat suci beserta terjemahannya sebelum memulai masuk ke topik pembelajaran. Menurut kelompok kami, kegiatan ini baik untuk membentuk karakter siswa karena akan membiasakan siswa mengimani kepercayaannya dan tidak lupa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan ini juga mengarah pada profil pelajar Pancasila yang sedang ditekankan pada kurikulum saat ini. Kedua, memverifikasi siswa yang tidak hadir di pertemuan sebelumnya. Hal ini merupakan satu hal yang baru bagi kami. Biasanya kami hanya menemukan pertanyaan siapa yang tidak masuk hari ini. Namun, di pertemuan berikutnya jarang sekali ada verifikasi atau menanyakan alasan siswa tidak hadir. Di dalam video tersebut, Pak Mustar menanyakan alasan mengapa salah satu siswanya tidak datang ke sekolah. Beliau tidak langsung mengambil kesimpulan sendiri mengenai ketidakhadiran siswanya. Lalu beliau juga memberikan nasihat yang sekiranya diperlukan untuk tetap membangun motivasi belajar siswa. Dari video tersebut, kami menyadari bahwasannya hal kecil ini salah satu langkah baik bagi kami nantinya sebagai calon guru untuk membangun kedekatan dengan peserta didik. Baik, selanjutnya saya Swantari akan menyampaikan bagian yang kedua dalam diagram 4C, yaitu connection. Jadi di dalam connection ini berkaitan dengan hal-hal apa saja yang bisa kami temukan dalam video yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan berikut adalah hasil dari diskusi kelompok kami. Oke, jadi berdasarkan diskusi kelompok kami dapat menyimpulkan bahwasannya di dalam video tersebut proses pembelajarannya sudah sangat berkaitan dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi. Seperti pada konsepnya yang kita ketahui, bahwasannya pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana guru dapat mengakomodasikan semua siswa sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Dan hal ini dapat kita lihat pada kegiatan-kegiatan belajar yang dilakukan oleh guru ketika pembelajaran berlangsung. Poin pertama yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah melakukan pemetaan siswa. Seperti yang bisa kita lihat di video, di awal pembelajaran, guru yang mengajar di kelas tersebut, yaitu Pak Mustar, melakukan pemetaan terhadap siswanya. Ada beberapa cara untuk melakukan pemetaan terhadap siswa, yaitu dari gaya belajar mereka, kesiapan mereka, serta minat mereka. Dan di dalam video, Pak Mustar melakukan pemetaan terhadap siswa berdasarkan dari kesiapan peserta didiknya. Beliau memberikan 3 soal yang dijadikan sebagai pretest, di mana hasil dari soal-soal ini digunakan sebagai acuan oleh beliau untuk mengelompokkan siswa yang akan digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Poin kedua adalah mengelompokkan siswa. Jadi, setelah Pak Mustar mendapatkan hasil dari soal-soal yang diberikan di awal tadi, beliau melakukan pemetaan terhadap siswanya dengan membagi siswa ke dalam 3 kelompok yang berbeda berdasarkan kesiapan mereka dalam belajar. Seperti yang bisa kita lihat dalam video, di dalam kelompok 1 dikelompokkan sebagai siswa yang pemahamannya baru akan berkembang.
Di dalam kelompok 1 ini, siswa-siswanya belum memiliki pemahaman mengenai materi yang akan diajarkan. Artinya, siswa masih belum memiliki gambaran mengenai materi apa yang akan diajarkan selanjutnya. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 adalah siswa yang sedang berkembang, yang mana di dalam kelompok 2 ini, mereka atau siswa-siswanya sudah sedikit paham dengan apa yang akan dipelajari. Jadi mereka sudah memiliki pre-knowledge tentang apa yang dipelajari namun belum mendalam. Kemudian yang terakhir adalah kelompok 3, di mana kelompok 3 ini adalah siswa-siswa yang sudah mahir atau bisa dikatakan mereka adalah siswa yang sudah paham terhadap konsep materi yang akan diajarkan. Poin ketiga yang bisa kita temukan yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah memberikan soal dan melakukan pendekatan yang berbeda kepada tiap kelompok. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Pak Mustar telah mengelompokkan siswanya ke dalam 3 kelompok berdasarkan kesiapan belajar mereka. Dan pada video, Pak Mustar juga tidak memberikan tugas atau soal yang sama kepada masing-masing kelompok. Dalam video kita bisa lihat bahwa Pak Mustar memberikan tugas yang berbeda kepada masing-masing kelompok, begitupun dengan tingkat kesulitannya yang berbeda-beda menyesuaikan dengan kesiapan belajar mereka. Dan juga ketika mereka melakukan kolaborasi atau diskusi di dalam kelompok, Pak Mustar sebagai guru memberikan treatment atau pendekatan yang beda terhadap masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, terlihat bahwa pada video, Pak Mustar benar-benar membimbing kelompok tersebut. Karena kelompok 1 ini merupakan siswa yang baru akan berkembang, sehingga Pak Mustar sebagai guru harus memberikan stimulus atau rangsangan kepada mereka sebelum pada akhirnya mereka secara perlahan bisa membangun pemahamannya sendiri. Jadi di dalam video terlihat bahwa di kelompok 1, Pak Mustar benar-benar memberikan perhatian lebih karena beliau harus memastikan kelompok 1 ini bisa memahami konsep atau materi seperti dengan siswa-siswa lainnya. Sedangkan untuk kelompok 2, Pak Mustar juga masih memfasilitasinya namun tidak seintens kelompok 1 tadi. Jadi Pak Mustar hanya menanyakan beberapa hal yang mungkin tidak dimengerti oleh siswa kelompok 2 karena siswa kelompok 2 ini sudah dikelompokkan kepada siswa yang sedang berkembang. Lain lagi halnya dengan kelompok 3, di mana Pak Mustar hanya mengkonfirmasi ulang dan tetap memberikan motivasi kepada kelompok ini untuk bisa terus mengembangkan pemahaman mereka lebih mendalam lagi. Baik, pada bagian ini akan dijelaskan oleh saya Krisna. Dengan pertanyaan, konsep atau hal baru apa yang belum bisa Anda terima atau masih menjadi tantangan? Berdasarkan video kegiatan pembelajaran tersebut yang dimana berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, ada beberapa hal yang kami belum bisa terima dan sepertinya akan menjadi tantangan saat kami terjun dan mengajar nanti. Dalam hal ini, konsep atau hal baru yang belum bisa kami terima dan sepertinya sulit diterapkan saat mengajar nanti adalah yang pertama, pemetaan yang dilakukan hanya berdasarkan 3 soal. Kami kurang sepakat akan hal ini. Menurut kami, siswa yang bisa menjawab soal dengan baik dan benar belum tentu sepenuhnya paham akan materi tersebut. Bagaimanapun, pembentukan kelompok berdasarkan klasifikasi apakah dia mahir atau tidak di materi tersebut tentu tidak efektif. Kami mencoba merefleksikan diri kami jika dihadapkan dengan satu kelas yang terdiri dari 30 siswa. Lalu kami berikan tes sesuai dengan video tersebut. Ternyata hasil tes menunjukkan 25 siswa pemahaman konsepnya baru mau berkembang. 3 siswa sedang berkembang dan 2 siswa sudah mahir. Jika kami meminta mereka membentuk kelompok berdasarkan klasifikasi tersebut, sepertinya akan sangat tidak efektif. Yang kedua adalah treatment berbeda yang diberikan guru berdasarkan hasil dari pemetaan. Kami kurang sepakat juga akan hal ini. Berdasarkan video tersebut, kelompok dengan siswa yang pemahaman konsepnya baru mau berkembang diperhatikan dengan sangat detail dan dijelaskan sampai mengerti. Jika demikian, bagaimana dengan kelompok lainnya?
Jika guru hanya berfokus pada satu kelompok saja, apakah akan menjadi sangat tidak efektif dan menciptakan peluang untuk siswa dari dua kelompok lainnya tersebut mengobrol satu sama lain karena merasa tidak diperhatikan oleh guru mereka? Selanjutnya, untuk pertanyaan keempat, perubahan apa yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi guru yang ada di video? Menurut hasil diskusi kami, jika kami menjadi guru yang ada di dalam video, kami akan melakukan pendekatan yang sama rata pada semua kelompok. Selain itu, pembagian kelompok dapat dilakukan lebih adil dengan cara menggabungkan 3 jenis murid per kelompoknya yang mungkin akan menghasilkan 2 kelompok yang lebih adil. Hal ini dilakukan agar setiap murid dapat mengetahui peran atau kontribusi mereka di kelompok masing-masing. Pembagian yang adil di dalam kelompok tanpa membeda-bedakan kelas sangat membantu para murid untuk terbiasa dengan beragam-ragam karakter teman mereka, sehingga para murid terhindar dari sikap diskriminasi antar golongan. Dengan telah dibaginya kelompok dengan adil, sebagai guru, kita bisa memberikan ketiga soal di atas tanpa perlu mengelompokkan kesulitan pada soal per kelompoknya. Karena tiap kelompok yang sudah dibagi dengan adil dapat melakukan kegiatan kolaborasi atau collaborative learning, yang mana pada tiap kelompok, para siswanya dapat saling membagi dan melengkapi informasi yang dibutuhkan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah 3 soal di atas. Jadi sekian penjelasan dari hasil diskusi kelompok kami tentang diagram 4C yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih.